Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Alhamdulillah, pada pembelajaran kali ini kita akan masuk ke tema 9 ya. Silakan kalian buka bukunya, tema 9. Nah, insya Allah pada pembelajaran kali ini kita akan buat rangkuman saja karena waktu yang sudah mepet. Sebentar lagi kalian akan ujian praktek minggu depan, dan untuk materi masih satu buku lagi, maka Bapak buat rangkuman-rangkuman saja agar materi bisa tersampaikan dan ilmu pengetahuan yang ada dalam buku tema 9 bisa kita pelajari. Nah, untuk hari ini kita akan langsung ke subtema 1 dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Rangkum yang insya Allah ini yang penting-pentingnya saja ya, Bapak catat. Kalau ada yang tidak masuk ke dalam catatan Bapak, silakan kalian tambahkan dalam rangkuman kalian. Nah, baiklah, kita masuk ke rangkuman yang pertama. Rangkuman yang pertama yaitu tentang galaksi. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terkait oleh gaya gravitasi. Ya. Jadi kumpulan-kumpulan bintang ini maksudnya salah satu bintang yang ada di kita tentu adalah matahari ya. Nah, ini menurut teori ilmu bumi bulat, beda dengan teori ilmu datar. Apa yang kita pelajari itu teori ilmu bulat ya, bukan teori ilmu bumi datar, bukan, karena bumi datar berbeda teorinya. Dan insya Allah ya kalian cari yang mana yang benar. Insya Allah kalau penemunya kalian bisa menemukan bukti-bukti yang kuat sehingga pengetahuan berubah, maka kalian akan menjadi orang yang terdepan, menjadi pionir yang mengubah dunia ini ya, kalau bisa aja. Nah, makanya jangan pesimis, kalian harus optimis untuk menggali ilmu pengetahuan. Nama kalian bisa tercatat dalam sejarah nanti. Oke, yang kedua kita lanjutkan pembelajarannya tentang galaksi. Maksud tentang galaksi yang kedua yaitu tentang bahwa galaksi itu terdiri atas banyak sekali planet-planet yang mengelilinginya ya. Ada planet-planet, ada bintang-bintang. Nah, planet-planet ini mengelilingi bintang, kumpulan daripada bintang dan planet ini disebut dengan galaksi. Dan galaksi yang kita tempati, yang oleh manusia, disebut galaksi Bima Sakti. Jadi dalam galaksi itu ada sistem tata surya. Wallahu alam, mungkin di tempat galaksi yang lain ada tata surya tersendiri, tapi sistem tata surya di galaksi kita ini terdiri dari matahari dan 8 planet. Nah, serta ditambah dengan satelit-satelit atau satelit dan komet ya, benda-benda langit yang lain yang beredar di angkasa sana. Setiap planet biasanya ada satelitnya. Satelit itu benda-benda langit juga ya, batu-batu kayak gitu. Komet itu bintang ya, bintang berekor kalau nggak salah namanya. Nah, selanjutnya ada namanya orbit. Apa itu orbit? Orbit itu garis edarnya ya, berbentuk elips, tempat beredarnya matahari. Kemudian ada planet-planet yang mengelilingi matahari. Apa aja itu planetnya? Ada 8. Dulu ada 9. Karena Pluto terlalu kecil, jadi dia tidak dimasukkan ke dalam
planet lagi, mungkin masuk ke dalam asteroid dia. Foto itu. Jadi dikeluarkan dari planet. Dulu 9 waktu Bapak dulu SD sekolah, zaman sekolah itu 9 planet itu. Sekarang ada 8. Itulah pengetahuan berkembang. Nah, seandainya pengetahuan nanti berkembangnya ke arah bumi datar, akan ada perubahan besar. Nah, kira-kira seperti itu seumpamanya gitu. Coba cari tahu sendiri nanti kalian semua. Kemudian di antara kalian ada yang menjadi orang yang bisa mengungkap kebenaran. Yang benar adalah planet bumi bulat apa planet bumi datar, karena ini berpengaruh terhadap perekonomian juga, sangat berpengaruh. Oke, kita lanjutkan. Itu 8 planet, kemudian lanjutkan ke peristiwa berputarnya planet pada porosnya. Nah, disebut apa ini? Rotasi. Jadi rotasi itu benda langit atau planet itu berputar di tempatnya. Tempatnya disebut dengan poros atau as, seperti roda di dalam asnya, di dalam kendaraan. Jadi ada asnya seperti itu. Tersendiri. Nah, ini selanjutnya peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari, nah, disebut dengan revolusi. Ada pertanyaan terakhir. Jadi tempat berevolusi planet disebut apa coba kalau gitu? Ayo, siapa yang tahu? Jawab ya. Kita lanjutkan ke rangkuman kedua sekarang, ke rangkuman kedua. Nah, ini tentang cerpen atau cerita pendek. Cerita pendek ini berisi apa isinya? Ini karangan fiksi ya. Fiksi itu artinya bohongan, hanya hayalan-hayalan, berimajinasi, menghayalkan jadilah sebuah cerita. Itu disebut dengan karangan fiksi. Beda dengan non fiksi. Non fiksi itu ilmiah, benar-benar terjadi. Itu perbedaannya. Nanti karangan fiksi ini isinya adalah menceritakan tentang tokoh-tokoh yang berperan dalam cerita tersebut. Kemudian ada juga watak dari setiap tokoh. Kemudian alur adalah jalur cerita, jalan ceritanya ya, bisa mundur, bisa maju, bisa flashback atau bisa ke depan ceritanya. Kemudian latar belakang. Nah, latar belakang ini terdiri dari tempat cerita tersebut di mana. Nah, itu latar belakangnya. Lanjut ke materi selanjutnya tentang suhu matahari. Ini 15 juta ya derajat Celcius. Suhu intinya. Karena suhu di permukaannya itu ada yang menyebutkan 6.000, ada yang menyebutkan 5.800 Celcius. Planet terdekat dengan matahari, planet Merkurius. Satu hari di Merkurius itu sama dengan 30 hari di bumi. Kemudian satu hari di Venus sama dengan 240 hari di bumi. Dan planet bumi ini disebut dengan planet biru karena kebanyakan air atau laut sehingga berwarna biru. Ada planet yang punya cincin. Planet apa ini namanya nih? Ini planet Saturnus. Kemudian planet paling dingin nih, suhunya 220 derajat Celcius minus ya. Es aja itu 0 derajat, dingin banget es. Nah, ini sampai minusnya 212. Seperti apa dinginnya? Wallahu alam. Kita lanjut ke rangkuman ketiga. Ya, ini rangkuman terakhir. Nah, kita akan pelajari tentang modernisasi. Oh maaf, ini rangkuman ketiga, rangkuman keempat. Ini rangkuman ketiga belum terakhir belum. Modernisasi. Aduh, udah susah. Ribet ngomong. Modern. Apa yang disebut dengan modern? Modern itu zaman terkini, ya. Zaman terkini yang sedang dijalani bagi orang yang dulu hidup tahun 1950. Nah, mereka bilang modern pada zaman 1950. Tapi bagi orang yang sekarang hidup tahun 2000, yang hidup 1950 itu udah kuno. Jadi modernisasi itu ya sesuai dengan perkembangan zaman pada waktu itu. Pada waktu sekarang ya. Nah, sekarang pada waktu itu dan mungkin pada waktu depan.
Nah 2050 kita ini sekarang 2020 udah bukan modern lagi, udah zaman seperti tradisional. Wallahu alam perkembangan nanti seperti apa. Pengetahuan akan terus berkembang, ya maka jadilah kalian menjadi salah satu orang yang menjadi pengisi atau pionir dalam membuat perubahan di masa datang dari ilmu pengetahuan ini. Bisa menjadi amal jariah ya kalau seandainya penemuan kalian ini dijadikan alat oleh manusia di masa yang akan datang untuk mencukupi kebutuhannya, untuk melayani kebutuhannya. Seperti penemu mobil ya, dulu ada penemu mobil pertama kemudian dipakai sampai sekarang, maka mobil bisa menjadi amal jariah ketika mobil itu digunakan untuk hal-hal yang positif yang mendapatkan pahala. Wallahu alam nanti kalian sekarang menemukan apa nih ketika kalian mulai besar nih, kalian menemukan sesuatu dipakai di tahun 2020, setelah 2020 tahun 2030 2050 dan seterusnya sampai 3000 tahun 3000 gitu mamanya. Nah, mungkin nanti penemuan kalian itu bisa menjadi hal yang bermanfaat, insyaallah ya. Banyak semangat, teruslah menjadi seorang yang menjadi modern. Selanjutnya di sini, nah inilah modern itu dipengaruhi oleh perubahan, peningkatan kebutuhan manusia. Manusia butuh sesuatu, mereka berpikir bagaimana cara untuk memenuhinya ya. Dulu waktu nggak ada mobil, manusia ingin cepat berpikirnya, bagaimana saya bisa cepat sampai ya. Mereka berpikir, oh saya harus bikin roda, saya naik di atas roda berarti. Maka jadilah gerobak. Nah, supaya lebih cepat lagi, gerobak ditarik apa? Ditarik oleh binatang. Lebih cepatlah perjalanannya. Enak duduknya. Nanti berpikir lagi supaya nyaman, jadilah mobil roda. Pada waktu itu mobilnya masih jadul dan seterusnya. Mereka berpikir supaya bisa ke luar negeri dengan cepat. Nah, harus terbang seperti burung, akhirnya jadilah pesawat. Nah, berpikirlah seperti itu sekarang kalian membutuhkan sesuatu untuk melakukan pekerjaan kalian, untuk memenuhi kebutuhan supaya mudah dalam hidup, maka berpikir bisa saja nanti kalian menemukan sesuatu. Nah, Bapak berharap seperti itu, mudah-mudahan ya, insyaallah. Oke, kita lanjutkan lagi untuk selanjutnya. Ini tentang persatuan dan kesatuan. Bedanya persatuan dan kesatuan. Persatuan adalah untuk menuju bersatunya, sedangkan kesatuan sudah jadi ya persatuan itu perbedaannya. Ada di Indonesia ini semboyan yang kita sering dengar atau sering sebutkan dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang diambil dari kitabnya Empu Tantular. Ya, Empu Tantular mereka. Artinya Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda, begitu banyak perbedaan, tetapi harus punya satu tujuan, satu kesatuan, sehingga kita bisa menjadi bersatu. Dalam hal ini harus kita saring persatuan seperti apa yang boleh, karena namanya hidup ya. Namanya hidup, banyak sekali persatuan-persatuan, di mana persatuan manusia itu ada yang baik, ada yang tidak baik perkumpulannya. Nah, sehingga harus kita saring mana yang sesuai, persatuan yang sesuai dengan Islam yang tidak melanggar syariat, maka kita ikuti. Ataupun kita bentuk persatuan tersebut, tapi kalau melanggar syariat, maka persatuan tersebut maka kita tinggalkan. Nah, contohnya ketika orang mengadakan selamatan kematian ya, mereka bersatu. Tapi menurut Islam bagaimana? Ditimbang, boleh enggak mengadakan selamatan seperti itu? Nah, itu contohnya persatuan tuh banyak sekali, atau perkumpulan manusia. Maka kita timbang perkumpulan itu dengan syariat. Yang paling utama dalam kehidupan kita adalah kita saling menghormati untuk memenuhi persatuan ini. Dalam setiap perbedaan kita tidak boleh saling mengejek, tidak boleh bertengkar ya. Pokoknya seperti itu, supaya kehidupan kita ini di dalam bernegara
bisa bersatu. Karena kalau suatu negara terdapat perpecahan, negara tersebut tidak akan maju. Nah, kita mulai dari dalam lingkungan keluarga dulu. Makanya ketika ada perbedaan di dalam keluarga, kita harus saling mengerti, saling bisa mengalah, walaupun nanti ilmunya tetap disampaikan ya, sampaikan ilmu yang benarnya. Nah, tapi ketika ada perbedaan, tetap kita harus mengedepankan persatuan. Nah, seperti itu. Afwan, rangkumannya ternyata cuma ada 3. Nah, cukup sekian dulu ya. Berarti maaf, Bapak salah lihat tadi, kirain bukan salah lihat, salah mendengar. Demikian ya pembelajaran kita, sampai di sini dulu terakhir tentang persatuan. Yang pertama kita berbicara tentang planet, kemudian kita berbicara tentang cerita dan cerpen, berbicara tentang modernisasi ya, dan persatuan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.